ini sudah siap untuk belajar? Siap. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru mau absen dulu ya. Kelas 4 mana suaranya? Iya loh. Adakah kursi tak bertuan? Iya Bu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan SBY terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, kita lanjut versinya lebih cepat ya. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Ya tahu. Nah, ini kita akan membahas tentang materi iman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, kita akan belajar memahami arti beriman kepada Rasul. Allah SWT mengutus Nabi dan Rasul agar membimbing umatnya menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Nah, Nabi dan Rasul ini juga memiliki beberapa perbedaan loh. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan belajar memahami arti beriman kepada Rasul. Allah SWT mengutus Nabi dan Rasul agar membimbing umatnya menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Nabi dan Rasul juga memiliki beberapa perbedaan loh. Guru akan menjelaskan apa saja sih persamaan Nabi dan Rasul. Jadi ada 4 poin. Yang pertama, Nabi dan Rasul adalah sama-sama manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi dan Rasul sama-sama berjenis kelamin laki-laki, karena di dalam Al-Quran menjelaskan tidak ada Nabi dan Rasul dari kalangan wanita. Yang ketiga, Nabi dan Rasul terhindar dari dosa dan sifat tercela, karena kalau Nabi dan Rasul melakukan kesalahan maka ia akan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Nabi dan Rasul bersifat siddiq, yang artinya benar. Jadi apa saja ajaran yang dibawakan oleh Rasul adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi berjumlah kurang lebih 124.000, sedangkan Rasul ada 313. Yang kedua, Nabi diutus untuk umat yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus untuk umat yang belum beriman. Yang ketiga, Nabi mendapatkan wahyu melalui mimpi, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu melalui malaikat, bahkan bisa langsung berkomunikasi dengan malaikat. Nah, yang keempat, semua Nabi belum tentu menjadi Rasul, sedangkan semua Rasul sudah pasti menjadi seorang Nabi. Beriman kepada Nabi dan Rasul hukumnya wajib. Apabila ada suatu kaum yang tidak beriman kepada Nabi dan Rasul, maka mereka dinamakan kaum kafir. Bahkan Allah sendiri sudah menyiapkan neraka untuk kaum kafir. Nah, neraka tersebut dinamakan neraka sa'ir. Allah SWT mengutus para Nabi dan Rasul untuk selalu menyampaikan kabar gembira kepada umatnya agar bisa dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya. Selain itu, Nabi dan Rasul juga bertugas untuk selalu memberi peringatan kepada umat-umatnya yang melanggar peraturan bahwa apapun yang dikerjakan di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Ada 2 hal penting dalam mengimani para Rasul. Yang pertama, tidak membedakan salah satu Rasul dengan Rasul yang lainnya. Artinya, kita harus meyakini semua para Rasul secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah yang terakhir sampai hari kiamat. Dan yang kedua, mengikuti ajaran anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama dan juga sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada nama-nama Nabi dan Rasul.
dan rasul yang wajib untuk kita ketahui. Nah, setelah ini Ibu akan menampilkan video 25 nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Oke. Mengenal nama nabi kita, sholawat diutamakan. Sahabat ayo diingat, Nabi Adam sampai Muhammad. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Nah, dari ke-25 nama nabi tersebut ada 5 rasul yang dikatakan sebagai ulul azmi. Nah, apa sih itu ulul azmi? Jadi, ulul azmi itu adalah sebuah gelar rasul, gelar yang diberikan kepada rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi cobaan ketika mendakwahkan agama Islam. Nah, 5 rasul tadi ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan juga Nabi Muhammad. Nah, yang pertama ada Nabi Ibrahim. Mujizat dari Nabi Ibrahim adalah beliau tidak hangus ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api. Yang kedua ada Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu dapat membuat perahu yang besar agar dapat melindungi kaumnya dari amukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga ada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu memiliki mujizat mengubah tongkat menjadi ular. Dan yang keempat ada Nabi Isa. Mujizat dari Nabi Isa adalah beliau dapat menghidupkan burung yang mati dan juga dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Mujizat terbesar dari Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tugas dari Rasulullah. Tugas dari Rasulullah itu yang pertama adalah menyampaikan wahyu yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengajak manusia menyembah dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, mengajarkan agar kita itu berhidup mulia, beramal mulia. Dan yang terakhir, membawa kebenaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita akan mengetahui sifat-sifat wajib Rasulullah. Yang pertama ada sidik. Apa itu sidik? Jadi sidik itu adalah sebuah sifat yang dimana Rasul itu dianggap benar, bersifat benar baik dalam perkataan maupun perbuatan. Soal Rasul itu tidak pernah berbohong. Lalu yang kedua ada tabligh, artinya menyampaikan. Jadi seorang Rasul itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada umat manusia. Dan yang ketiga ada fatona, artinya cerdas, pandai, dan juga bijaksana. Jadi seorang nabi dan rasul itu memiliki kecerdasan dan juga kekuatan berpikir yang tinggi agar bisa memberikan keterangan-keterangan dengan pandai dan juga bijaksana. Nah, dan yang terakhir itu ada amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Jadi seorang rasul itu memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Perkataan rasul itu mengandung kebenaran yang mutlak. Nah, jadi itu tadi adalah sifat-sifat Rasulullah. Baik anak-anak, tadi kan kita sudah SBM bersama-sama. Selanjutnya kita akan lanjut belajar lagi bersama-sama. Nah, pelajaran selanjutnya adalah sifat mustahil bagi Rasul. Apa sih sifat mustahil bagi Rasul? Sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul Allah. Kenapa demikian? Karena Rasul Allah adalah orang yang dipilih. Nah, di sini kan sudah ada macam-macam sifat mustahil bagi Rasul. Ayo kita belajar bersama-sama ya, anak-anak. Ya, Bu. Yang pertama kita baca Kitman, artinya menyembunyikan wahyu. yang kedua Izin, artinya dusta atau berbohong. yang ketiga ada Teladang, artinya bodoh. yang keempat ada Hianat, artinya tidak dapat dipercaya. bagus anak-anak. Nah, setelah tadi kita sebutkan bersama-sama mengenai sifat mustahil
ini tidak mungkin dimiliki oleh Rasul karena tugas utama Rasul adalah menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Dan jika wahyu disembunyikan, maka manusia tidak akan mengetahui ajaran Allah dengan benar. Contoh nyatanya, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, beliau akan menyampaikannya secara terang-terangan tanpa menyembunyikan atau menguranginya sedikit pun. Selanjutnya ada hidib. Hidib artinya tadi berbohong. Nah, Rasul tidak mungkin memiliki sifat ini karena mereka adalah teladan bagi umat manusia. Jadi ajaran dan juga perkataan mereka selalu benar dan juga dapat dipercaya. Contoh nyatanya, sejak muda Nabi Muhammad SAW dikenal dengan gelar Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga ada balada yang artinya bodoh. Nah, Rasul tidak mungkin mempunyai sifat tersebut karena mereka bertugas menjelaskan ajaran Allah kepada umat manusia. Nah, untuk menjelaskan ajaran tersebut, Allah memberikan mereka kecerdasan, kebijaksanaan, serta kemampuan berpikir yang baik untuk menjelaskannya kepada umat manusia. Contoh nyatanya, ketika para rasul mampu menjawab pertanyaan umat manusia dan juga mampu menjelaskan ajaran agama dengan jelas dan juga bijaksana. Yang keempat ada khianat, yaitu artinya tidak dapat dipercaya. Rasul tidak mungkin memiliki sifat khianat karena mereka membawa amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka selalu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan juga kejujuran. Contoh nyatanya, Rasul selalu melaksanakan perintah Allah dan juga menyampaikan wahyu kepada umat manusia tanpa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Jadi keempat sifat mustahil Rasul tadi ada khidmat, idib, balaghah, dan juga khianat. Nah, sifat tersebut tidak mungkin dimiliki oleh Rasul karena Rasul adalah manusia pilihan Allah yang bertugas menyampaikan wahyu, membimbing umat, serta menjadi teladan dalam kehidupan umat manusia. Selanjutnya ada sifat jaiz Rasul. Selain sifat wajib dan juga sifat mustahil, Rasul juga memiliki sifat jaiz. Nah, apa sih sifat jaiz Rasul? Para rasul memiliki satu sifat jaiz, yaitu aradul basyariyah, yang berarti bahwa para nabi dan juga rasul memiliki sifat seperti manusia pada umumnya, yaitu mereka membutuhkan makan, minum, tidur, bisa merasakan sakit, dan juga hal-hal lainnya yang dirasakan manusia pada umumnya. Nah, kita kan sudah belajar bersama-sama mengenai sifat mustahil dan juga sifat jaiz Rasul. Sekarang guru akan memberikan kalian pertanyaan. Di sifat mustahil tadi kan ada sifat kitman. Apa artinya sifat kitman? Menyembunyikan wahyu. Kalau khianat, Tidak dapat dipercaya. kalau hidib, Dusta atau berbohong. kalau sifat jaiz, Bodoh. wah, benar sekali anak-anak. Selanjutnya, anak kita akan belajar tentang hikmah kepada Rasulullah. Yang pertama ada membantu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Kita bisa mengenal cara beribadah, berdoa, dan juga bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul. Yang kedua, dapat mengetahui mana yang hak dan juga batil. Hak adalah sesuatu yang benar, sedangkan batil adalah sesuatu yang tidak benar. Hikmah yang kedua adalah dapat mengetahui mana yang hak dan juga batil. Hak artinya sesuatu yang benar, sedangkan batil adalah sesuatu yang salah atau tidak benar. Melalui petunjuk para rasul, manusia dapat membedakan antara kebenaran dan juga kesesatan. Contohnya, Rasul mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah perbuatan yang benar, sedangkan kebohongan atau berdusta adalah perbuatan yang salah. Hikmah yang ketiga adalah mengetahui mana yang baik dan juga yang buruk. Para rasul mengajarkan akhlak yang baik dan juga melarang perbuatan yang buruk. Nah, dengan mengikuti ajaran mereka, kita dapat memilih perilaku yang baik dan juga yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira contohnya apa saja anak-anak hal baik yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa saja? Dan bisa menunjukkan apa Mbak Sela? Menghormati guru.
baik dan juga terhindar dari perbuatan yang merugikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang meneladani sifat-sifat Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah itu memiliki sifat akhlak mulia. Jadi Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan bagi seluruh umat Islam. Ada 8 sifat teladan dari Rasulullah. Yang pertama ada hidup sederhana. Jadi Rasulullah itu hidup tidak berlebihan. Jadi Rasulullah SAW itu meskipun ia menjadi pemimpin besar, Rasulullah hidup sederhana dan tidak berlebihan. Dan yang kedua ada menjadi pemimpin yang baik. Rasulullah SAW itu selalu bersikap adil, bijaksana, dan peduli sesama orang. Yang ketiga ada kejujuran dalam berbicara. Nah, setiap perkataan Rasulullah SAW itu selalu benar dan dapat dipercaya. Karena kejujurannya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang berarti dapat dipercaya. Yang keempat, selalu tersenyum. Nah, Rasulullah SAW itu tersenyum ketika berbicara dengan orang lain. Jadi orang lain itu merasa senang karena beliau itu selalu tersenyum ketika berbicara. Yang kelima ada menjaga kebersihan. Beliau itu sangat menyukai kebersihan, dari kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Dan yang keenam, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah SAW itu selalu berdoa sebelum makan, minum, itu sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketujuh ada memberikan contoh terlebih dahulu. Jadi Rasulullah SAW sebelum memerintah berbuat baik, Rasulullah itu sebelumnya itu mencontohkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, yang kedelapan yaitu gemar silaturahmi. Yang kedelapan ada gemar bersilaturahmi. Jadi beliau itu selalu menjalin hubungan baik dengan keluarga, teman, dan semua orang. Nah, ini tadi 8 sifat teladan dari Rasulullah. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan tentang sifat teladan dari Rasul. Nah, sekarang baca bareng-bareng ya. Ayo. Yang pertama adalah Hidup sederhana, terus yang kedua, menjadi pemimpin yang baik, yang ketiga, jujur dalam berbicara, yang keempat, selalu tersenyum, yang kelima, menjaga kebersihan, yang keenam, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketujuh, memberikan contoh terlebih dahulu, dan yang terakhir yang kedelapan. gemar bersilaturahmi. Jadi anak-anak, kita harus bisa meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari, seperti jujur, hidup sederhana, dan menjaga kebersihan. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar lagi ke akhlak bahwa tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Semoga